Gimana kabarnya kalian semua? Semoga di tahun yang baru ini kabar kalian semakin diberkati oleh Tuhan. Tetap sukacita ya teman-teman, tetap semangat walaupun kita masih online, masih ibadah online di rumah kita masing-masing. Tapi roh yang ada di dalam kita tidak boleh padam. Betul gak semua? Betul. Kalau betul kasih emotikonnya dulu dong. Kasih love-love-nya juga boleh kok. Baru 7 orang yang ikut. Ya, baru 7 orang yang ikut. Halo semuanya, halo. Ada Kak Dea, ada Kak Esther, ada Ica. Halo, halo. Halo semuanya. Kasih emotnya dong biar tahu. Halo yang baru bergabung, Helen. Audrey ya? Audrey ini Audrey. Halo, halo. Ya, mantap sekali sudah 11 orang. Halo, halo. Halo Yosua. Mantap, Yosua 41. Wadaw. Halo dari Kak Dia. Halo Rema dan FY. Halo juga. Ya. Ada Javis Food. Wow. Ada makanan Javis Food gabung dengan live kita. Halo Ivo. Halo Kak Erwin loh, ada di sini. Halo, halo semuanya. Semoga kabar kalian baik ya di tahun baru ini. Semoga semakin terberkati. Terberkati ya. Baru 11 orang. Kita sebentar lagi mulai ya guys. Ada Kak Krisanta. Halo Bang. Bang Krisanta, halo Bang. Gimana guys? Kalian tahun barunya ngerayainnya pakai apa? Makan-makan? Atau kalian ngerayainnya dengan diam saja di rumah main HP? Atau ngumpul-ngumpul nonton bareng keluarga gitu? Walaupun tahun baru sekarang yang tidak semeriah tahun-tahun dulu, tetapi rasa kebersamaan dengan keluarga itu tetap ada. Harus dipertahankan guys. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10:10, kita mulai. Ya semuanya, kita akan mulai ibadah kita, ibadah online gabungan Rema dan FY. Kita akan mulai. Aku akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur Bapa atas kasih dan penyertaan Bapa di tahun yang baru ini, di minggu yang baru ini, di hari yang baru ini Bapa. Kami dapat berkumpul untuk mulai ibadah online gabungan Fantastic Youth dan Remain Bapa dengan penuh sukacita Bapa. Dan juga Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Bapa, agar semua rangkaian ibadah ini bisa memberkati kami di tahun yang baru ini Tuhan Bapa. Kami serahkan dalam tangan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Mari kita naikkan pujian, yaitu Kau terbesar dan mulia. Tepuk tangannya guys di rumah. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Tepuk tangannya di rumah. Katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi,
karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari guys, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih tepuk tangannya di rumah. Sekarang kita akan menaikkan pujian, yaitu kami terima kuasa-Mu Tuhan. Katakan kami terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Katakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekarang teman-teman, kita akan lebih masuk ke dalam hadirat Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Mari semua remaja dan Fantastic Youth, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan Bapa. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami berserah padamu Bapa. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Engkau baik Bapa.
Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang hebat Tuhan. Syukur, haleluya. Syukur, syukur. Bapa, kami bersyukur Bapa, kami telah meninggikan dan memuliakan Engkau Bapa. Dan sekarang Bapa, kami akan mendengarkan tentang firman Bapa. Berikan kami hati, berikan kami telinga seorang murid Bapa, agar kami bisa menangkap apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Bapa, dan bisa menjadi rema buat kami di tahun yang baru ini Bapa. Dan berkati Bapa, hamba-Mu akan menyatakan firman pada hari ini Bapa, biar apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa bisa tersampaikan pada kami semua Bapa. Kami serahkan dalam tangan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Om Rudi, haleluya. Oh, haleluya. Selamat tahun baru buat Rema dan FY, Fun Youth, remaja dan pemuda. Shalom. Kita gunakan nama yang Tuhan berikan untuk kita sebut sebagai bahasa pergaulan. SIC, Shalom Impacting Church, Gereja Shalom yang berdampak. Anak muda, mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 12. Raja-Raja pasal 12 ayat 8 dan 16 sampai dengan 20. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, pasal yang ke-12 ayat 8, 16 sampai 20. Sudah? Ya, oh ya, cari dulu. Kalau saya sudah siap soalnya ya. Oke, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 8, lalu lompat ayat 16 sampai dengan 20. Firman Allah menceritakan, kalau kalian nanti mau baca pada pada pasal sebelumnya, itu tentang pecahnya kerajaan Israel setelah Salomo wafat. Setelah raja kedua Israel ini wafat, raja ketiga Israel ini wafat, lalu digantikan anaknya yang bernama Rehabeam. Di pasal sebelumnya, pasal 11, Tuhan sudah menubuatkan kerajaan ini akan pecah. Dan pecahnya kerajaan ini akan terjadi pada zaman anaknya Salomo menjabat sebagai raja yang melanjutkan dinasti Daud, yaitu nama anaknya Rehabeam. Apa yang terjadi setelah Rehabeam beberapa saat menjadi raja? Saya baca beberapa ayat saja ya. Kalian baca lengkap nanti dong di rumah ya. Setelah ibadah ini selesai, baca yang lengkap jadi perenungan ya. Ayat 8. Tetapi ia itu Rehabeam, mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia, Rehabeam itu, meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya. Catat ya, ada 2 generasi yang dicatat di sini, generasi senior, generasi junior. Generasi yang mungkin sebelum milenial atau ya baru-baru masuk milenial, dengan generasi Z mungkin. Generasi kalian usia ya 15 atau 10 tahun ke bawah. Lalu ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja yaitu Rehabeam anak dari Salomo cucu daripada Daud tidak mendengarkan permintaan mereka, permintaan rakyat. Apa yang diminta oleh rakyat? Kalian baca nanti, intinya minta keringanan pajak. Maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Kalau saya tambahkan ke kemahnya masing-masing. Ayat 17. Setelah Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Jadi apa?
setelah rakyat kecewa, maka mayoritas rakyat ini tidak lagi mengakui dinasti Daud sebagai raja, yaitu Rehabeam. Yang mengikuti cuman sukunya Daud, yaitu Yehuda. Cuman satu suku. Yang lain 10 suku di luar Benyamin ya. Benyamin itu tersebar di luar Lewi ya. Itu tersebar di mana-mana Lewi untuk memimpin ibadah. 10 suku ikut yang memberontak, yang tidak lagi mau mengakui dinasti Daud. Oke, lalu ayat 18. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ayat 20, segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam ini dulu pegawainya Salomo. Ya, Yerobeam ini dulu orang yang sangat baik, yang sangat mendukung kerajaan dinasti Daud. Salomo, ayah Rehabeam. Tetapi pada zaman itu, pada zaman Salomo dan menjelang wafatnya, Yerobeam ya boleh dibilang dilengserkan gitu ya, dimusuhi. Lalu dia lari ke Mesir. Setelah mendengar Rehabeam ini menjadi raja dan tidak disukai oleh rakyat, lalu rakyat memanggil Yerobeam, mantan pegawai Salomo ini. Saya ulangi ayat 20. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Seluruh Israel itu adalah 10 suku di luar Lewi, dan Yehuda mengikuti keturunan Daud. Itu disebut Israel Selatan. Yang 10 dipimpin oleh Yerobeam, itu disebut Israel Utara. Ya, oke. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Dari bacaan ini saya ingin cepat membagi berkat buat kalian. Saya beri judul renungan ibadah gabungan awal tahun ini, Be Wise, jadilah bijak. Atau bijaksanalah. Be wise, bijaksanalah. Jadilah bijak. Seperti apa yang Tuhan mau? Agar kalian menjadi remaja pemuda yang bijak di tahun 2021 ini. Anak muda, Rehabeam tidak mau mendengarkan nasihat tua-tua Israel. Rehabeam minta nasihat kepada anak-anak muda yang sebaya dengan dia. Bukannya kita memberikan cap negatif kepada anak muda, tetapi secara common sense, secara umum, secara pengertian umum, anak-anak muda pengalaman hidupnya masih belum banyak dibandingkan tua-tua yang sudah bijaksana menjalani hidup ini. Saya tidak bicara tentang tua-tua yang selebor ya. Saya tidak bicara tentang generasi senior yang tidak bisa jadi contoh. Nah, salahnya Rehabeam adalah dia lebih mendengarkan nasihat anak-anak muda yang sebaya dengan dia, yang pengalaman hidupnya masih belum cukup, yang kematangan berpikirnya pun belum cukup, yang kematangan emosinya juga belum cukup, dan mungkin juga dalam kerohaniannya. Nah, anak muda, kalau ternyata kita menyelidiki nasihat kebenaran firman Allah tentang nasihat, mendengarkan nasihat, itu banyak sekali dalam kitab Amsal. Nah, Rehabeam tidak mau mendengarkan nasihat para tua-tua di kerajaan Israel. Dia lebih suka mendengar nasihat anak-anak muda yang menyenangkan telinganya. Dan nasihat anak-anak muda yang sebaya dengan dia itu mencelakakan dia. Bukannya mendengar apa yang dikeluhkan rakyat, malah rakyat ditekan, akhirnya disuruh kerja rodi, kerja keras, sampai utusan raja dilempari sampai mati, bahkan raja pun ketakutan, hampir-hampir nggak bisa kembali ke Yerusalem. Jadi rakyat kecewa. Nah, gara-gara tidak mau dengar nasihat. Dengar kata kuncinya. Gara-gara tidak mau dengar nasihat. Rehabeam mengabaikan nasihat tua-tua Israel. Pendamping raja, ya, orang-orang yang ditetapkan untuk memberikan nasihat pendampingan diabaikan.
Rehabeam lebih memilih anak-anak muda sebaya dengan dia. Sekali lagi, bukannya mengecap negatif anak muda. Tetapi secara umum, kita juga harus punya kemauan untuk membuka diri kepada nasihat orang-orang yang sudah senior. Mari baca beberapa nasihat firman Allah tentang nasihat. Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Begini bunyinya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Perhatikan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Siapa mendengarkan nasihat, dia akan bijak. Oke? Mengabaikan nasihat itu akan membuat dirinya merasa diri paling benar. Menganggap jalannya lurus, tapi menurut anggapannya sendiri. Ujungnya celaka. Pasal 15 ayat 22. Pasal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jadi semakin banyak orang yang peduli dengan hidup kalian, semakin banyak kalian minta nasihat kepada orang-orang yang kalian bisa jadikan sumber nasihat, maka rancanganmu akan terlaksana. Satu ayat lagi, Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Sudah ketemu? Begini bunyinya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ingat, masa depan produk hari ini. Hari ini adalah produk masa lalu. Jadi kalau mau masa depanmu baik dan indah, tata mulai sekarang, bereskan masa lalumu yang belum beres. Be wise, bijaksanalah atau jadilah bijak. Orang yang mau jadi orang yang bijak, anak-anak muda remaja yang mau jadi remaja dan pemuda yang bijak, maka kalian harus mau mendengar nasihat. Kalian harus menerima kalau dinasihati. Kalian harus lapar dan haus akan nasihat. Jangan takut dengan kritik, jangan takut dengan teguran, jangan takut dengan koreksi. Kalau itu datang dari orang-orang yang mengasihimu. Rehabeam gagal, kerajaannya hancur, terpecah menjadi dua, dan dia cuma memimpin satu suku saja, gara-gara tidak dengarkan nasihat orang yang bijak. Dia menganggap dirinya sendiri bijak, dan kelompok anak-anak muda yang dia sukai, dia anggap itu cocok. Ternyata dia tidak melakukan pembandingan nasihat dengan yang lebih senior. Anak remaja pemuda, be wise. Jadilah bijak. Ini judul renungan pada awal tahun ibadah gabungan hari ini. Jadilah bijak. Saya masuk pada bagian perenungan. Penutup maksud saya. Hore, penutup. Ya. Ini tersenyuman. Saya ingin mengajak kalian berpikir begini. Jadilah bijak itu artinya begini. Satu. Kalau kalian tahu Tuhan Yesus bilang, anggur baru nggak bisa ditampung di kantong lama, maka jadilah bijak, jangan gunakan kantong lama. Kantong lama ini apa? Gaya hidupnya Rehabeam itu loh, yang lama, yang tidak mau berubah, yang tidak mau ikut tuntunan yang baik, yang tidak mau terbuka terhadap nasihat-nasihat bijak. Dia menggunakan kantong yang lama, gaya hidup yang lama, konsep yang lama.
paradigma yang lama, pandangan hidup yang lama, nilai-nilai yang lama. Itu kantong lama. Jadilah bijak anak muda remaja. Kalau kalian ingin jadi anak remaja pemuda yang bijak, awal tahun ini, lihat kantong hidupmu. Kamu bagaikan menggunakan kantong anggur yang lama, kantong kulit yang lama, atau kantong anggur atau kantong kulit yang baru. Gunakan kantong kulit yang baru. Kalau mau bijak, artinya apa? Ubah gaya hidupmu. Jangan cuek dengan nasihat. Jangan benci dengan nasihat. Jangan tidak suka dengan orang yang menasihati. Jangan enggan untuk minta nasihat. Rendah hatilah. Jangan anggap dirimu bijak. Jangan pula menganggap anak muda lebih berwawasan daripada orang tua. Mungkin lebih berwawasan, tetapi tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak. Hanya berwawasan dan wawasannya ngaco kemana-mana. Gunakan kantong kulitmu yang baru. Responmu, semangatmu, passionmu mencari Tuhan mesti baru. Dan kerinduan untuk selalu dapat nasihat. Terutama dari renungan firman Tuhan. Be wise, jadilah bijak. Yang pertama, yaitu jangan pakai kantong yang lama. Pakai kantong yang baru. Yang kedua adalah, carilah bapak atau orang tua atau kakak rohani. Rehabeam gak punya, Salomo masih punya, Daud masih punya Nathan, Nabi Nathan. Rehabeam gak punya kakak rohani, gak punya bapak rohani, gak punya orang tua rohani. Dia berjalan dengan anggapannya sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang sama-sama tidak rohani. Pastinya anak remaja pemuda, bapak atau orang tua rohani, atau kakak rohani, atau mentor, pastinya tidak selalu dia orang yang kaya, yang sudah sukses secara materi. Dia juga bukan orang yang sudah sempurna seperti Yesus ya, sampai bisa berjalan di atas air ngambang gitu karena luar biasa. Dia masih dalam proses. Tetapi pastinya orang tua rohani, bapak rohani, ibu rohani, kakak rohani ini kalian harus cari dengan kriteria ia adalah pelaku firman. Dia bukan cuma ngomong dan bisa ngajar. Dia bukan hanya pinter ngoreksi kamu, tapi dia juga jadi pelaku firman. Cari orang-orang seperti itu. Dia bisa jadi teladan. Ya. Rohnya itu bukan roh suka menghakimi. Tapi roh yang lemah lembut namun tegas membimbing. Cari orang tua, baik bapak atau ibu rohani, kakak rohani atau mentor yang rohnya lemah lembut dan tegas. Bukan yang suka menghakimi. Ya, kita memang tidak luput dari kesalahan, kalian juga. Tetapi kalau kalian terus dihakimi oleh seseorang yang kalian anggap harusnya jadi kakak rohani, harusnya jadi orang tua rohani, maka kalian akan enggan jadikan dia kakak rohanimu. Jadikan dia mentor rohanimu. Kenapa? Karena kalian sudah terganggu dengan sikapnya yang suka menghakimi, merasa paling benar. Jangan cari orang seperti itu, nanti kamu malah trauma mencari orang tua rohani, kakak rohani. Karena kalian salah cari. Cari yang rohnya lemah lembut tapi tegas. Bukan roh yang suka menghakimi dan sok rohani. Kriteria yang berikutnya, bisa jaga rahasia hidupmu. Bukan ember.com. Ya, kamu cerita satu, dia bisa cerita ke orang lain 3, rahasia hidupmu dibongkar. Dengan alasan dukung dalam doa. Cari yang tidak ember.com. Cari yang bisa jaga rahasia. Dan kriteria berikutnya, rumah tangga dan pernikahannya oke. Sekali lagi bukan orang sempurna. Tapi setidaknya dia bisa jadi teladan. Dia pelaku firman.
Dia tidak punya roh menghakimi, tapi lemah lembut namun tegas. Ya, dia seorang yang bisa jaga rahasia hidupmu dan rumah tangga dan pernikahannya oke. Nah, anak muda di gereja kita, beberapa orang dengan mudah, ibu gembala maupun saya, menasihati, menegur, dan mengarahkan beberapa orang yang mereka sudah menganggap kami benar-benar orang tua rohani, bukan sekedar gembala, pemimpin gereja. Ya. Beda jemaat yang cuma menganggap kami adalah pemimpin gereja atau gembalanya dengan yang menganggap kami gembala sekaligus orang tua rohani. Beda relasinya, beda spiritnya, beda chemistry-nya. Dan orang-orang yang menganggap kami betul-betul orang tua rohani mereka, kami dengan mudah menegur, menasehati, membimbing. Tidak ada rasa takut kami nanti mengecewakan dia. Karena kami sudah saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat. Bukan dekat secara fisik. Tetapi dia betul-betul memahami. Dia butuh orang tua rohani, butuh mentor. Nah, ini yang Rehabeam gak punya, anak muda. Kalian masih remaja, masih pemuda, mutlak punya kakak rohani. Mentor itu mutlak. Orang tua rohani, bapak atau ibu rohani itu mutlak. Sekali lagi saudara, be wise, bijaksanalah hai anak remaja pemuda. Konklusinya 2. Kalau kamu mau bijaksana, tahun ini jangan pakai kantong kulit yang lama. Karena Tuhan mau curahkan anggur yang baru, artinya jangan pola hidup yang lama, karakter lama, ya, yang kamu terus pakai, nanti kamu akan hancur, gagal masa depanmu. Yang kedua, be wise, jadilah bijak atau bijaksanalah dengan cara apa? Cari kakak rohani, mentor rohani, orang tua, bapak ibu rohani. Cari itu. Jangan bilang, sulit. Buktinya beberapa orang bisa itu mendapat kakak rohani, mendapat orang tua rohani. Jangan salahkan orang, tapi introspeksi diri sendiri. Kenapa sampai hari ini saya tidak punya kakak rohani, tidak punya mentor rohani, tidak punya orang tua rohani? Kenapa? Ya, beberapa orang memanggil para senior, ada yang memanggil kakak, ada yang memanggil papi, ada yang memanggil daddy, ada yang memanggil apa saja, nggak apa-apa. Asal kamu punya hati, mau jadi anak rohani. Mau jadi anak yang dimentor. Be wise, bijaksanalah. Jangan liar hidupmu. Kalau kamu nggak memilih mentor, kalau kamu nggak memilih orang tua rohani, besar kemungkinan kamu punya banyak rahasia, dosa yang nggak siap diarahkan kepada kebenaran. Maaf, bukan menghakimi, tapi umumnya begitu. Belajar terbuka, kalian bisa jatuh. Belajar terbuka, kalian bisa salah. Tapi yang penting adalah bangkit kembali. Yang penting bagaimana meraih apa yang Tuhan mau dari kegagalan itu. Rehabeam gaya hidupnya gaya hidup kantong lama. Tuhan kasih dia jabatan raja, Tuhan sediakan berkat-berkat anggur yang baru, tapi gaya hidup lama. Ini kantong lama, gagal. Dan dia tidak punya mentor rohani, kakak rohani. Anak-anak muda sebaya dengan dia yang dia jadikan komunitasnya, gengnya, kelompoknya. Tidak ngasih arahan yang benar. Jadi di akhir dari renungan siang hari ini, be wise, bijaksanalah. Tuhan mau kalian jadi remaja pemuda yang bijaksana. Jangan seperti Rehabeam, tetapi sukalah meminta nasihat. Sukalah mendengar nasihat, sukalah menerima nasihat. Cari kakak rohani, mentor rohani, orang tua rohani, papa, mama, bapak, ibu rohani. Dan tinggalkan kantong kulitmu yang lama. Mari kita berdoa. Kami datang pada Tuhan pada siang hari ini. Jika tahun 2020 masih banyak anak-anak-Mu yang mengabaikan nasihat-nasihat orang-orang yang Tuhan pakai, di mana firman Allah hidup dalam diri mereka,
Firman Allah ada dalam diri mereka dan mereka menasihati dengan dasar firman Tuhan. Tapi masih banyak anak-anak muda remaja yang mengabaikan itu, lebih suka membaca di internet, lebih suka belajar dari dunia maya, lebih suka mendengar teman-teman sebaya yang merasa dia lebih berwawasan daripada orang tua rohani. Tuhan tolong anak-anak remaja pemuda seperti ini supaya sadar, menjadi bijak. Mereka harus mendengar nasihat dari sumber firman Allah, bukan dari internet. Dan tolong ya Tuhan, jika anak-anak muda remajamu masih hidup sendiri, menggembara, tidak ada mentor, tidak ada orang tua rohani, tidak ada kakak rohani, lalu menyalahkan orang, tidak membimbing aku, menyalahkan orang, tidak membimbing saya. Roh Kudus jamah hati anak-anak seperti itu. Sadarkan mereka yang salah. Mereka yang harus mengejar orang tua rohani. Mereka yang harus menemukan bapak-bapak dan ibu rohani, kakak-kakak dan mentor rohani. Dari gereja Tuhan sediakan dalam komunitas yang lebih luas, tubuh Kristus orang percaya, Tuhan sediakan ada bapak-bapak, ibu-ibu rohani, kakak-kakak rohani yang siap membimbing. Remaja pemuda yang dikasih oleh Tuhan, Rema dan Fantastic Youth, Tuhan bicara padamu hari ini. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau tahu selama ini engkau hidup sendiri dengan tata cara hidupmu yang kau anggap paling benar, sebab engkau enggak punya mentor, berseru kepada Tuhan. Berikan aku hati yang baru Tuhan, yang kugunakan sebagai kantong yang baru. Dan aku hidup dalam bimbingan orang-orang yang engkau berikan, mendampingi hidupku, supaya aku tidak tersandung, karena mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Remaja pemuda, terimalah berkat Tuhan. Tahun ini, tahun pembaharuan, the year of new wine, di mana hidupmu akan dibaharui, bukan hanya kesehatanmu, bukan hanya keuanganmu, bukan hanya pekerjaanmu, bukan hanya studimu, tapi kerohanianmu yang mempengaruhi ketentraman hatimu, yaitu jiwamu. Tuhan berkati, jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar. Be wise. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadilah bijak, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Haleluya. Kasih teman buat Om Rudi dulu dong. Mantap jiwa lah. Memang firmannya itu be wise, jadilah bijaksana. Ingat semuanya, oke? Oke guys. Nah, untuk sekarang aku mau nyapin beberapa pengumuman. Untuk pengumumannya itu, yang pertama untuk ibadah Fantastic Youth untuk minggu depannya tetap seperti biasa. Untuk ibadah Rema juga tetap seperti biasa ya guys. Kalau misalnya ada beberapa perubahan, nanti akan dikasih tahu lebih lanjutnya di grup masing-masing. Oke, untuk yang kedua, nah ini, selamat ulang tahun tanggal 5 Januari Joshua Immanuel Teja. Kasih tepuk tangan. Untuk 8 Januari, Lois Lorian Kakisina. Kasih tepuk tangan lagi. 8 Januari, Jonathan Nugroho Suwarno. Kasih tepuk tangan. Dan 8 Januari, Nathaniel Oliver. Kasih tepuk tangan. Haleluya. Selamat ulang tahun buat kalian semua guys yang berulang tahun di minggu ini. Dan ya, sekian pengumuman dan minta Om Rudi untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Dan sekaligus doa untuk orang-orang yang berulang tahun Om. Oke, mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Setidaknya tahun ini kalian dapat modal nasihat dari firman Allah melalui gembala sidang saudara, melalui saya yang mengasihi kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di penghujung ibadah Raya Gabungan Remaja Pemuda GBI Shalom. Kami berdoa untuk saudara kami, remaja pemuda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati, tubuh jiwa roh diberkati Tuhan sempurna. Bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan masa depan sungguh ada, semakin bijak sebagai anak-anak muda. Seperti Timotius sekalipun masih muda, tapi jadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan berkati, para pelayan Tuhan, seluruh pengurus remaja pemuda yang menata ibadah ini, dan setiap kami yang sudah mengikuti ibadah. Remaja pemuda yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Terimalah berkat jasmani dan berkat rohani, juga berkat atas jiwamu, damai sejahtera sukacita yang besar dan melimpah, pertumbuhan rohani, dan berkat-berkat jasmani dilimpahkan hari ini dan sepanjang umur kehidupan kita. Terimalah berkat dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh iya guys, jangan lupa untuk memberikan persembahan. Mungkin ada di, nanti akan dikirim lewat QR code atau enggak QR code di grup masing-masing ya guys. Oke, selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Sampai jumpa. Dadah.